pagi adik-adik sekalian. Selamat pagi. Selamat pagi lausa-lausa sekalian. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan ya. Hari ini adalah hari Tuhan, hari di mana kita sebagai umat Tuhan datang ke rumah Tuhan untuk beribadah, ya. Ya. Oke, yang baru datang silakan duduk. Oke ya, kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Ya, perhatikan ke sini, semua duduk dengan tenang, fokus ya, karena kita mau memulai ibadah kita. Kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Mulia. Jadi kita patut untuk menghormati Dia. Ya, kita harus sungguh-sungguh menghormati Dia, apalagi pada saat beribadah kepada Dia ya. Nah, jadi kita semua harus duduk tenang, fokus, dan sungguh-sungguh bernyanyi, ya, sungguh-sungguh melakukan ibadah ini dengan baik di hadapan Tuhan. Kita mulai seperti biasa, kita nyanyikan Mars Sekolah Minggu. Satu lipat tangan. Satu lipat tangan. Dua tutup mata. Tiga tunduk kepala. Empat kita berdoa. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti lause. Ya semua ya. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur di pagi hari yang indah ini. Tuhan membawa kami ke rumah Tuhan untuk beribadah. Ya Tuhan, bantulah kami untuk bisa beribadah kepada Tuhan dengan baik. Bantu kami supaya bisa duduk dengan fokus, dengan tenang, dengan penuh hormat kepada Tuhan. Bantu kami juga untuk bisa fokus memahami firman yang akan kami dengar nanti. Ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke.
Kita lanjutkan pujian kita. Yesus menginginkan daku. Nah, apa yang Tuhan Yesus inginkan dari kita sebagai anak-anaknya? Perhatikan ya yang di depan ini. Nah, apa yang Tuhan Yesus inginkan bagi kita sebagai anak-anaknya? Ya, nah kita akan temukan dalam lagu ini ya. Nah, kita mau bernyanyi pujian ini. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ya, jadi apa yang Tuhan Yesus inginkan dari kita sebagai anak-anaknya? Bersinar baginya. Artinya memancarkan tentang Tuhan Yesus dalam diri kita. Apa yang Tuhan Yesus lakukan, kita lakukan. Ya, apa yang Tuhan Yesus mau kita lakukan, kita lakukan. Sehingga dari dalam diri kita terlihat ada Tuhan Yesus. Ya, jadi kita memancarkan tentang Tuhan Yesus. Sehingga orang lain yang melihat kita bisa melihat Tuhan Yesus. Ya, dari karakter kita yang baik, seperti di bait yang kedua, menolong orang lain, manis, sopan selalu, ya seperti itu. Ya, ketika kita bermain dan dikatakan dimanapun kita berada, ya dimanapun kita berada, kita harus bersinar bagi Tuhan Yesus. Kita memancarkan kasih Tuhan Yesus, sehingga kita bisa memuliakan Tuhan dan di waktu bersamaan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan tentu saja untuk diri kita sendiri, kita bersuka cita karena kita bisa memuliakan Tuhan kita dan menjadi berkat bagi orang lain. Jadi itulah yang diinginkan Tuhan Yesus bagi kita. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah bersinar bagi Tuhan Yesus dalam diri kita? Misalnya seperti bait yang kedua, apakah kita terbiasa menolong orang lain? Apakah kita terbiasa sopan terhadap orang lain? Apakah kita terbiasa manis, baik sama orang lain? Nah, kita tahu diri kita sendiri. Bersyukur kalau kita sudah melakukannya. Dan biarlah itu kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Namun kalau kita masih kurang dalam melakukannya, melalui lagu ini kita diingatkan supaya kita mulai hari ini kita lakukan untuk Tuhan, ya, untuk memuliakan Tuhan kita yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, ya. Tentu saja terlebih dahulu Dia menciptakan kita dulu, ya. Nah, kita bersyukur ya untuk lagu yang sangat baik ini, biar kita bisa lakukan dalam hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kita mau lanjutkan pujian kita, baca kitab suci. Doa
sebagai anak Tuhan, kita perlu bertumbuh setiap hari. Apanya yang bertumbuh? Secara fisik pasti kita harus bertumbuh. Kalau kita orang normal ya, anak-anak yang normal secara fisik kita pasti bertumbuh setiap hari. Namun ada hal lain yang lebih penting, yaitu kita harus bertumbuh. Apa itu? Ada yang tahu apa yang bertumbuh? Selain fisik, selain tubuh kita, ada lagi yang lebih penting yang harus bertumbuh. Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Elisa, apa yang bertumbuh saya? Lebih keras? Oh, iman, benar. Iman kita harus bertumbuh. Rohani kita harus bertumbuh. Ya, kita punya tubuh, tiap hari kita harus makan supaya bertumbuh. Tapi kita punya roh yang juga harus bertumbuh. Dan punya makanan. Apa makanannya? Yaitu firman Tuhan. Sehingga kalau kita makan tiap hari firman Tuhan, roh kita bertumbuh sama kayak makanan untuk fisik kita. Kita makan tiap hari supaya kita bertumbuh ya. Nah, roh kita butuh pertumbuhan juga, yaitu makanannya, yaitu firman Tuhan. Nah, apakah kita sudah baca firman Tuhan setiap hari? Seperti lagu ini, baca kitab suci setiap hari. Kitab suci kita adalah Alkitab. Apa kita sudah baca tiap hari? Sayang? Oh, tak ada Alkitab. Nah, bilang mama, beli. Bisa download, ada di HP ya. Sayang ya, bisa download supaya bisa baca melalui HP. Ya, sayang ya. Ya, jadi coba angkat tangan. Siapa yang baca Alkitab setiap hari? Sisi ya. Iya, papa mama bantu kan, bacain, bagus. Siapa lagi? Oh, Abiel, baca kitab suci setiap hari. Ya, bagus ya, dibantu papa mama ya. Siapa lagi? Oh, Grace. Grace baca kitab suci setiap hari. Oh, bagus ya. Oke, Kenwo juga. Ya, bagus ya. Nah, kita semua sebagai anak-anak Tuhan harus baca tiap hari supaya bisa bertumbuh. Dan satu lagi, berdoa. Ya, adakah kita berdoa setiap hari? Ya, kita harus berdoa ya. Baca kitab suci dan berdoa setiap hari supaya bertumbuh. Ya, oke, kita lanjutkan pujian kita. Pandanglah pada Yesus. Apa artinya pandang pada Tuhan Yesus? Kita fokus hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus. Dalam melakukan apapun hanya untuk Tuhan. Ya, nah, jadi kita mau nyanyikan lagu ini. Pandanglah pada Yesus. Jadi kita punya Tuhan Yesus yang selalu kita pandang, ya. Maka kita akan bahagia, ya. Dikatakan hidupmu kan bahagia. Kenapa kalau kita pandang pada Tuhan Yesus hidup kita bahagia? Karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita.
Dia memelihara hidup kita di dunia ini. Dialah pertolongan kita satu-satunya, dan dialah menjadi juru selamat bagi dosa, bagi kita, ya. Jadi kita berdosa, kita harusnya dihukum di neraka, tapi kita memperoleh kehidupan kekal di surga karena Dia telah menyelamatkan kita dari dosa. Jadi kalau kita pandang pada Dia, kita hanya percaya, berharap kepada Dia, maka kita pasti akan bahagia. Nah, jadi kita harus lakukan kalau kita mau bahagia, ya. Nah, kita mau mengumpulkan persembahan, dan petugasnya Sisi dan Michelle. Oke ya, Sisi dan Michelle. Oh, udah diumumkan. Oh, oke, sorry, Sisi dan Kenwood ya. Michelle next ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa Surgawi yang bertata di atas kerajaan surga, terima kasih Bapa karena Engkau telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini di dalam rumah-Mu. Ya Bapa, kami telah memberikan persembahan Bapa, berkatilah tangan-tangan yang telah memberikannya Bapa. Bapa, kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat buat kerajaan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami ucap syukur, haleluya, amin. Oke ya, kita mau dengarkan pengumuman. Nah, kita ada saat teduh sekolah minggu ya, saat teduh untuk anak-anak setiap hari ya. Nah, kelas kecil 8 sampai 8.30, kelas besar 8.30 sampai jam 9 ya. Nah, jadi maksudnya malam. Ini waktu malam. Oke, jadi kita semua anak-anak sekalian semua yang hadir ini ya, langsung berharap ikut dan boleh undang teman-teman sekolah kalian. Kan tak perlu datang ke gereja ya, dari rumah masing-masing via Zoom ya, bisa undang. Kita bisa ikut. Kemudian ya, tadi langsung lihat sudah mau mulai, masih belum lengkap seperti ini. Ya, kita diharapkan datang beribadah tepat waktu. Coba pergi ke sekolah, berani nggak? Nah, berani bolong, berani telat? Pasti tak mau. Kenapa datang ke sekolah untuk menghadap manusia kita bisa begitu takut? Tapi menghadap Tuhan yang maha besar, maha mulia itu kita tak takut. Artinya kita tak menghormati Tuhan kita. Ya, semua yang ada di sini harus sadar akan hal ini ya. Langsung selfie juga kita semua. Ya, harus datang tepat waktu. Itu cara kita menunjukkan kita menghormati Tuhan kita. Kita takut kepada Dia. Kita mau menghormati Dia. Ya, jadi datang ke sekolah minggu tepat waktu. Lalu semua asisten diminta untuk langsung update jumlah anak sekolah minggu ya di grup. Kemudian petugas playgroup kebaktian hari ini Lausu Selvi dan Lausu Joseph ya. Oke, lalu minggu depan ada gladi bersih ya, gladi bersih Natal sekolah minggu kita. Oke ya. Nah, selamat hari Minggu. Nah, kita mau bagi kelas.
Nah, kelas kecil sama Lauso Siska, kelas tengah sama Lauso Mega, kelas besar tetap di sini. Ya, kiranya Tuhan memberkati. Update dulu ya, sendirian soalnya. Ada yang ke toilet nggak? Barusan. Ada yang pergi ke toilet nggak? Nggak kan? Semua dari sini ya. Gampang ya. Oke, baik, sebelum kita mulai, kita sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur di hari Tuhan yang kudus ini kami bisa datang kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Berkatilah kami semua di dalam mendengarkannya, agar firman-Mu bisa tinggal di dalam hati kami dan bisa kami lakukan, aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami Bapa dari segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, ayat hafalan kita cukup pendek ya pagi hari ini. Ya, kita akan baca sekali, setelah itu langsung kasih waktu untuk kalian menghafal ya. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3, ya. 1 Korintus Oke, ambil waktu sejenak. Bahasa manusia, bahasa malaikat. Kasih, gong, canang, dan berincin.
30 detik lagi ya. Oke, time's up. Kita akan baca dan hapus sebagian demi sebagian ya. Oke, kita baca sekali lagi sama-sama 1 Korintus 13 ayat 1. 1, 2, 3. 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Oke, kita hapus ya. Jadi yang mau dihapus katanya adalah sekalipun aku dapat berkata-kata. Oke, 1, 2, 3. 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, oke, next. 1, 2, 3. Makin pelan suaranya ya. Kencangin suaranya. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Lanjut. Oke, terakhir. Wah, oke, good. Kita pilih ya. Oke, nanti Lausa pilih yang pertama, lalu yang Lausa pilih ini boleh pilih orang lain. Oke, fair ya? Oke, kita pilih yang laki-laki dulu. Yang perempuan dulu dong, ladies first ya. Ladies first, itu bagus ya. Jadi kita terapkan hal itu di sini. Irene. Oke, benar? Benar. Oke, silakan pilih. Next. Siapa itu? Luis, silakan, Luis. Dapat berkata-kata dalam semua. Nah, ada semuanya lagi. Pertama aja semua. Dan oke.
Ya. Canang. Oke, canang sama cenang jauh beda ya. Oke, lumayan. Kita kasih kesempatan Luis pilih satu orang. 4 orang yang kita pilih ya. Jangan ada sentimen pribadi ya. Pilih menurut kamu siapa yang bisa atau siapa yang mau kamu bantu. Siapa tuh? Braden. Oh, Braden. Luis mau bantu kamu, silakan. Berkata-kata. Semua. Nah, nggak ada semuanya lagi. Dan tetapi jika aku kamu oke, silakan dibantu Luis. Oke. Dengan bergerincing lagi, salah lagi. Berkuman. Ada sambungannya. Berkuman apa? Berkuman dan oke, dan oke. Gemerincing ya? Gemerincing. Bukan bergerincing. Kamu mengubah kata-katanya ya. Oke, silakan pilih. Next. Hah? Cepat pilih siapa? Oke, Gary, silakan. Oke, good. Satu lagi, kamu pilih satu orang lagi, terakhir, last one. Pilih tetangganya dia. Darren, silakan. Ya. Aku sama dengan ya. Dan canang yang gemerincing. Oke, good. Bagus ya. Oke. Demikian saja ayat hafalan kita ya. Ini kita baca sekali lagi. Ya, kita baca sekali lagi supaya jangan ada yang salah. 1, 2, 3. 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Tidak ada ber ya. Nggak usah terpengaruh jadi ada ber ya. Oke, nah sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita sudah masuk ke buku yang baru ya, buku pelajaran yang baru, pelajaran pertama. Pelajaran kita hari ini kehidupan dan surat-surat Paulus. Tujuannya adalah kita akan menyelidiki bentuk dari surat-surat Paulus. Kemudian yang kedua, mencari tahu kapan dan di mana mengapa Paulus menulis surat-surat ini. Dan terakhir, meminta Allah agar menolong kita untuk menghargai firman Allah dan menyimpannya dalam hati kita. Oke, ini kalau kita baca semua ribet ya, tapi nanti aplikasinya kita lihat lebih sederhana. Oke, surat-surat Paulus ada berapa? Ada tanda tanya loh itu. Nah, oke, surat-surat Paulus pada umumnya ya orang percaya bahwa dia hanya menulis 13. Kenapa hanya 13? Karena di dalam 13 surat ini ada namanya disebutkan. Aku Paulus menuliskan surat ini.
Nah, sementara kitab Ibrani tidak ada namanya. Paulus tidak tulis, aku Paulus, tidak. Tidak seperti surat-surat yang lain ya, dia tulis namanya. Tapi gaya penulisannya itu sama, mirip. Dan beberapa kata, istilah-istilah yang dia pakai juga sama dengan surat-surat lainnya. Makanya orang berpendapat, sebagian besar juga berpendapat bahwa Ibrani ditulis oleh Rasul Paulus. Tapi kita mau melihat hari ini berdasarkan surat-surat yang ada namanya. Ya, Lausededi sendiri percaya bahwa surat Ibrani ditulis oleh Rasul Paulus sendiri. Ya, hanya tidak ada namanya ditulis. Nah, jadi kalau ditanya orang, berapa surat-surat yang ditulis oleh Paulus yang ada namanya? Berapa? 13. Nah, tapi kalau ditanya lagi, apakah surat Ibrani ditulis oleh Paulus? Kemungkinan besar iya. Ya, walaupun tidak ada ditulis namanya. Oke, kita coba lihat satu-satu ya. Surat Roma. Ini ditulis tahun 56 Masehi. Kalau dihitung dari sekarang sudah berapa tahun yang lalu ya? 2023 dikurang 56. Berarti sekitar tahun 1977 tahun yang lalu. Lama ya? 1977 tahun yang lalu, sekitar itu ya. Nah, surat ini ditulis Paulus kepada jemaat di Roma waktu dia berada di kota Korintus. Paulus sama sekali belum pernah ke Roma waktu menuliskan surat ini. Jadi, dia sama sekali belum pernah ke Roma, tapi ada orang Kristen di sana. Kok bisa? Nah, dulu istilah banyak jalan menuju ke Roma itu adalah sebuah slogan yang menunjukkan bahwa kota Roma waktu itu begitu maju. Banyak orang yang pergi ke kota Roma, karena di situ waktu itu kerajaan Romawi berkuasa ya, kaisar ya. Jadi mereka menguasai banyak daerah, sehingga orang-orang banyak yang bermigrasi ke kota Roma. Jadi banyak orang berpendapat bahwa kenapa ada orang Kristen di sana? Kemungkinan ketika orang Yahudi yang menjadi Kristen di Yerusalem dianiaya, mereka lari ke Roma. Ataupun orang-orang yang datang, orang-orang Yahudi yang tersebar ya, yang sudah tercerai-berai oleh karena hukuman Tuhan, mereka juga ada di Roma. Dan ketika mereka kembali ke Yerusalem, ingat kisah para rasul pasal 2, ketika Roh Kudus memenuhi semua para rasul berbahasa lidah, lalu banyak orang yang dari luar daerah datang ke Yerusalem bilang, "Loh, kok bisa mereka bahasa kita, bahasa Parsia, bahasa yang tidak pernah mereka pelajari sebelumnya, kok bisa berbicara dengan bahasa kita?" Nah, orang-orang ini dengar berita Injil, karena kita katakan Petrus dan semua rasul-rasul berbicara tentang apa hal-hal besar yang telah dikerjakan oleh Allah, termasuk berita Injil. Jadi ketika mereka sudah ke Yerusalem, mereka kembali lagi ke tempat mereka. Orang Yahudi, mereka selalu rutin kembali ke Yerusalem ya untuk beribadah kepada Tuhan di bait suci. Jadi mereka yang mendengarkan para rasul berbicara dalam bahasa lidah pada waktu itu kemungkinan kembali ke Roma, dan disitulah mereka mendirikan gereja. Ya, orang-orang Kristen makanya ada di Roma. Jadi walaupun Paulus tidak pernah di sana, tidak pernah ke Roma, dia mendengar ada orang Kristen di sana. Jadi jemaat di Roma bukan jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus ya, tapi orang-orang Kristen yang sudah ada di sana sebelum Paulus pergi ke Roma. Dan dia menulis surat ini, kenapa? Ditulis untuk meneguhkan iman jemaat di Roma tentang jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Nah, Paulus ingin memastikan, oh ada orang Kristen di Roma, puji Tuhan ya. Tapi orang-orang Kristen ini benar-benar paham tidak tentang Injil, paham tidak tentang dosa, paham tidak kenapa Yesus datang ke dalam dunia. Kalau kamu baca kitab Roma 16 pasal itu berbicara tentang dosa manusia, semua manusia berdosa, tentang hukum Taurat, tentang Yesus, kenapa Yesus bisa menghapus dosa manusia, kenapa Yesus adalah jalan satu-satunya ya untuk setiap manusia bisa diselamatkan. Jadi Paulus ingin meyakinkan benar-benar Kristen nggak mereka. Jadi dia berikan ya nasihat meneguhkan iman jemaat di Roma tentang jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Tapi nanti akhirnya Paulus juga akan pergi ke Roma ya, tapi waktu dia menulis surat ini dia belum pernah ke sana sama sekali. Nah, ini kitab Roma. Yang kedua, 1 Korintus ditulis pada tahun 57 Masehi. Ditulis oleh Paulus sewaktu dia berada di kota Efesus, ditulis untuk memperbaiki praktik-praktik yang berdosa yang dilakukan jemaat-jemaat di Korintus, dan sekaligus membantah segala ajaran yang keliru dan sesat. Gereja Korintus itu di Alkitab itu gereja yang paling banyak masalahnya. Gereja yang hidup dalam kedagingan. Bahkan Paulus harus tegur dengan keras ya.
Di gereja Korintus ada seorang anak yang tidur dengan ibunya. Ibu tiri lah mungkin ya, ibu tiri. Jadi papanya mungkin menikah, punya istri lagi, istri pertama mungkin sudah meninggal ya, kita asumsikan dia Kristen. Lalu dia tidur dengan ibu tirinya. Artinya berselingkuh ya seperti itu. Jadi Paulus bilang, sampai dosa seperti itu dilakukan di tengah-tengah orang Kristen. Orang yang tidak percaya aja tidak lakukan seperti itu. Begitu duniawinya orang-orang Korintus ini. Dan kota Korintus kota yang maju ya pada masa itu, kota perdagangan. Jadi banyak sekali orang-orang dari luar yang masuk ke situ, sehingga filosofi cara berpikir juga terpengaruh. Ya. Semakin maju sebuah kota, maka peradaban juga semakin maju. Misalnya kota Batam ya, kota Batam termasuk ya disebut kota yang maju. Benar nggak? Kalian setuju nggak? Batam disebut kota yang maju. Tapi walaupun kemajuan adalah hal yang baik, kamu lihat peradaban di kota Batam. Batam juga sekarang sudah mulai cuek ya dengan tetangga. Kumpul kebo sudah hal biasa. Tahu kumpul kebo? Laki-laki dan perempuan tinggal satu rumah, bukan suami dan istri. Orang nggak peduli. Oh, itu bukan urusan saya. Bukan urusan saya, jadi tak mau ikut campur. Kalau di kampung nggak bisa seperti itu. Siapa yang masih tinggal di kampung yang masih memegang erat adat istiadat di sana? Kalau laki-laki dan perempuan tinggal serumah belum menikah, itu langsung digerebek, diusir dari kampung. Iya benar, nggak boleh. Tapi di kota kan nggak bisa gitu. Semua yang datang ke sini juga para pendatang. Kota negara maju bahkan seperti Singapura, loh saya di waktu kuliah di sana. Saya pernah lihat laki-laki dan laki-laki berciuman di pinggir jalan. Saya udah ceritakan ya kemarin di persekutuan remaja. Lagi nunggu lampu merah kan kita tekan kan tombol itu untuk jalan kaki kan. Sambil nunggu itu mereka ciuman di pinggir jalan. Cuek aja. Dan tak ada orang bilang, nggak boleh. Ada orang banyak di situ. Saya naik bus ya waktu itu ya. Saya naik bus, jadi saya lihat, ada orang seperti itu. Orang nggak peduli, nggak mau ganggu juga, bukan urusan saya. Nah, jadi begitu bobroknya ya kota Korintus waktu itu, kehidupan peradaban yang maju, tapi akhlak ataupun moralitas mereka pada masa itu sangat-sangat bobrok. Bahkan orang Kristen juga terpengaruh. Ada ajaran-ajaran sesat yang masuk, Yudaisme yang percaya bahwa tidak cukup percaya Yesus saja, harus lakukan ini, dan ini. Sunat, perbuatan baik, semua harus dilakukan. Jadi Paulus harus menulis surat ini, ya, menegur orang-orang Korintus, orang-orang Kristen yang berbuat dosa, kemudian juga membantah ajaran keliru dan sesat yang ada di kota Korintus ini. Kemudian 2 Korintus ditulis kira-kira tahun yang sama ya, seputar tahun 57. Ditulis oleh Rasul Paulus saat dia berada di sekitar provinsi Makedonia. Makedonia ini provinsi besar, dalamnya itu ada kota Filipi, kota Efesus ya. Kemudian dalam perjalanan menuju ke kota Korintus kembali, ditulis untuk meyakinkan jemaat di Korintus tentang otoritas Paulus sebagai seorang rasul supaya ajaran Yudaisme tidak merusak gereja. Nah, surat yang kedua ini ditulis karena orang-orang Korintus mempertanyakan Paulus, kamu siapa? Kenapa kamu punya otoritas atas kami gereja di Korintus? Apakah kamu betul-betul rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus? Nah, kita tahu ada 12 rasul yang dipilih langsung ya ketika Yesus berada di muka bumi. Tapi Paulus ada hidup tidak bersama-sama dengan Yesus ketika Yesus melayani di bumi? Enggak kan? Dia dipanggil secara khusus, tapi dia dipanggil Tuhan Yesus ketika dia ingin menganiaya orang Kristen menuju ke Damsyik. Lalu dalam perjalanan sekonyong-konyong tiba-tiba ada cahaya matahari, bukan cahaya yang melebihi sinar matahari yang terang benderang sehingga menyilaukan matanya dan dia jatuh dari kudanya. Lalu kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Paulus, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jadi Tuhan Yesus yang panggil dia untuk melayani orang-orang non-Yahudi. Jadi orang Korintus bilang, kamu siapa? Kenapa kamu harus punya otoritas, wewenang, kuasa atas kami? Suruh kami lakukan ini, suruh kami tidak boleh lakukan itu. Kamu siapa? Nah, Paulus suruh menuliskan surat ini. Dia jelaskan, saya adalah rasul yang dipilih oleh Yesus Kristus. Jadi otoritas saya bukan karena dari diri saya, tapi dari Tuhan Yesus yang sudah panggil saya. Jadi dia harus menulis surat ini, bukan di sini surat Paulus ini ya, bukan ingin menyombongkan diri. Ada orang bilang, oh dia mau menyombongkan diri, menyebut otoritasnya sedemikian rupa. Tidak, karena orang mempertanyakan, kita harus luruskan. Nah, kalian belajar juga ya, kalau ada orang yang mempertanyakan integritas kamu, kamu harus tunjukkan. Ya, kalau kamu itu memang benar, tidak boleh diam ya. Paulus menunjukkan dalam surat ini bahwa saya memang dipilih Yesus. Dia tidak diam-diam saja.
harus ditegaskan ya. Kemudian ajaran Yudaisme sama ya, Yudaisme yang kembali hukum Taurat. Orang Yahudi yang sudah jadi Kristen, mereka masih berpikir bahwa kami ini Yahudi nih, kami disunat sejak hari ke-8. Kami juga lakukan hukum Taurat, dan kami juga percaya Yesus. Jadi kalau ada orang non-Yahudi ingin jadi Kristen, nggak fair dong, nggak cukup. Harus seperti kami juga, harus sunat juga. Harus juga lakukan hukum Taurat. Ya memang hukum Taurat bagi sebagian mereka tahu bahwa hukum Taurat itu adalah hukum dari Tuhan yang diberikan melalui Musa, tapi mereka menganggap hukum Taurat itu bagian dari keselamatan. Jadi kalau tidak lakukan hukum Taurat, kamu tidak masuk surga. Paulus harus luruskan itu. Jadi orang-orang non-Yahudi, meskipun mereka terlahir bukan sebagai Yahudi, tidak perlu disunat. Nanti di surat Galatia disebutkan, sunat tidak ada masalah. Yang penting hatimu disunat. Artinya hatimu itu sudah dibersihkan, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia surat Galatia. Kurang lebih sama penulisan waktunya ya, seperti surat Korintus tadi. Ditulis Paulus saat dia berada di kota Korintus. Tempat penulisan surat ini diperkirakan sama dengan surat Roma. Ditulis karena ajaran Yudaisme masuk ke dalam gereja, dan surat ini ditulis untuk mengajar jemaat bahwa hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan, melainkan iman kepada Tuhan Yesuslah yang menyelamatkan. Seperti yang saya jelaskan tadi. Ajaran Yudaisme itu merusak berita Injil. Makanya Paulus dalam surat Galatia katakan, jika ada orang lain, bahkan sekalipun malaikat terang memberitakan Injil yang lain, anatema dia. Anatema itu artinya terkutuklah dia. Berita Injil yang lain. Injil yang lain adalah Injil yang di luar Injil Tuhan Yesus. Injil Tuhan Yesus apa isinya? Oh, Yesus telah datang ke dalam dunia, dia mati di kayu salib, mencurahkan darahnya yang kudus untuk semua manusia berdosa, dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit dari kematian. Kalau kamu percaya bahwa Yesus telah mati bagi dosa-dosamu, kamu akan diselamatkan dan mendapatkan kehidupan kekal di surga. Itu saja. Tapi orang-orang di Galatia dipengaruhi ajaran Yudaisme, nggak cukup, harus disunat. Makanya Paulus bilang, waktu Abraham dipanggil Tuhan, apakah dia dibenarkan sebelum atau sesudah dia disunat? Ayo, kalian jawab. Apakah Abraham dibenarkan Tuhan ketika dia setelah disunat atau sebelum disunat? Sebelum. Itu terbukti ketika dia dipanggil kan? Dia dipanggil dari Ur Kasdim. Dia dipanggil dari Ur Kasdim, tempat dia tinggal bersama keluarga, sudah nyaman, sudah maju kota itu, harus pergi ke suatu tempat yang dia tidak ketahui, dan dia pergi dengan iman. Belum disunat waktu itu. Dan Tuhan janjikan, lihat bintang di langit, pasir di lautan. Banyaknya yang tidak bisa dihitung, bintang tidak bisa dihitung, pasir di lautan tidak bisa dihitung, seperti itu jumlah keturunan kamu. Percaya tidak dia? Percaya. Lalu setelah itu Tuhan buat perjanjian dan dia disunat. Jadi ketika dia dibenarkan sebelum disunat, bukan setelah disunat. Jadi Paulus harus jelaskan, sunat tidak menyelamatkan. Nah, masa sekarang juga seperti itu ya, masih ada orang yang percaya, gereja, bahwa perbuatan baik bisa membuat orang masuk ke surga. Kalian hati-hati ya. Saya perhatikan di Facebook beberapa orang Kristen ketika ada orang yang meninggal, turut berduka cita. Semoga amal ibadah diterima. Itu nggak benar. Amal ibadah tidak bisa membawa kamu ke surga. Amal ibadah itu adalah bukti bahwa kamu percaya Tuhan. Ya, iman yang menyelamatkan. Yang lebih parahnya lagi adalah meninggallah seorang non-Kristen, entah dia Buddha, Muslim atau agama apapun. RIP. Kamu tahu apa arti RIP? Apa kepanjangan RIP? Rest in peace, bukan rest in pieces ya, bukan ya. Rest in peace. Rest in peace artinya apa? Beristirahat dalam damai. Ini ada perkataan yang disebutkan kepada orang Kristen. Paulus sebutkan mereka beristirahat. Kamu jangan berduka ketika ada saudara-saudara yang meninggal, karena mereka beristirahat. Suatu hari nanti kita dibangkitkan, dibangunkan istilahnya. Makanya orang Kristen meninggal itu disebut beristirahat. Kamu sering lihat kan? Beristirahat dalam damai. Jadi bukan meninggal, bukan mati. Jadi istilah beristirahat ditujukan kepada orang Kristen. Tapi kita sembarangan. Orang yang non-Kristen pun mau buat RIP. Itu namanya menipu diri sendiri. Memberikan harapan palsu. Tidak ada. Tidak ada orang di luar Tuhan yang meninggal dapat beristirahat dalam damai. Mereka dihukum di neraka. Nah, kita bukan
bersikap kejam ya sama mereka. Tapi kebenaran adalah kebenaran. Jangan hanya karena mau menghibur orang, kamu berbohong. Nggak benar kan? Contohnya, katakanlah si Kerry bilang 2 tambah 2, 3. Lalu karena saya mengasihi Kerry, oh iya, oke lah, tak apalah 3 ya. Iya benar 3. Benar nggak itu saya mengasihi orang seperti itu? Enggak. 4. Walaupun dia merasa sakit hati, tersinggung, dibilang nggak boleh, itu salah, sakit hati, tapi kita harus kasih tahu yang benar kan? Benar nggak? Jadi kalau ada orang di luar Tuhan meninggal, apa yang harus kita lakukan? Cukup bilang, turut berduka cita. Itu aja. Turut berbelasungkawa. Tidak perlu bilang, oh tidak apa-apa ya, tenang ya, dia sudah di sorga. Itu nggak boleh. Ya, jangan kasih harapan palsu. Kamu harus beritahukan kebenaran. Tapi tidak perlu juga kamu bilang, turut berduka cita, dia di neraka loh sekarang. Nggak boleh. Nggak, itu juga nggak benar ya. Harus jaga lisan kamu, bersaksilah yang benar. Nah, jadi, langsung diri bilang harus sampaikan kebenaran. Oh, bilanglah turut berduka cita, tapi dia di neraka loh. Nggak boleh ya, jaga lisan kamu. Nah, harus jadi kesaksian yang baik. Tidak boleh gara-gara berbicara benar kamu tidak menjaga perasaan orang. Kita juga bersaksi ya bagi Tuhan. Nah, jadi ini yang terjadi ya di gereja di Galatia. Kemudian Efesus ditulis tahun 61 sampai 63, ditulis Paulus saat berada dalam penjara. Nah, surat Efesus, surat Kolose, dan nanti ada surat Filipi juga adalah dikenal dengan sebutan surat-surat penjara karena ditulis di dalam penjara ya. Ditulis kepada banyak gereja yang ada di sekitar daerah kota Efesus untuk menjelaskan tentang keistimewaan orang-orang Kristen di dalam Yesus Kristus, yakni tentang janji dan pengharapan bagi setiap orang percaya. Nah, Paulus menuliskan tentang apa-apa saja yang kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus. Pengampunan dosa, ya, lalu kemudian pengharapan akan hidup yang kekal di sorga. Nah, dalam surat ini Paulus ingin memberitahukan kepada jemaat di Efesus, kalian tahu nggak? Kalau kamu percaya Yesus, ini yang kamu dapatkan, ini benefitnya, ini adalah keistimewaan kamu. Kamu adalah anak-anak Allah. Tuhan Allah adalah Bapa kamu pewaris dari kerajaan Allah. Ya. Jadi kalau kamu ingin melihat janji-janji Tuhan, pengharapan bagi orang-orang Kristen, kamu baca ya surat Efesus ini. Kita lanjut. Kemudian surat Filipi juga sama, surat penjara ya, ditulis ketika Paulus berada di dalam penjara. Dituliskan karena Paulus ingin berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh jemaat Filipi kepadanya, sekaligus Paulus juga menguatkan jemaat untuk tetap mengikut dan melayani Tuhan meskipun dia sedang di penjara. Nah, jemaat di Filipi adalah jemaat yang sangat bertumbuh ya. Mereka itu begitu penuh dengan kasih, giat bekerja untuk Tuhan. Salah satu bentuknya adalah dia memberikan bantuan kepada Paulus, dan tidak hanya Paulus, kepada orang-orang yang ada di Makedonia, orang-orang Kristen. Kesaksian gereja Filipi itu didengar oleh banyak orang. Bahkan Paulus katakan semua orang sudah menyaksikan iman kamu. Dan Paulus sangat bersyukur ya untuk jemaat di Filipi. Padahal jemaat di Filipi dilayani dengan waktu yang singkat saja. Kurang lebih orang-orang berpendapat kurang lebih sebulan. Ketika Paulus masuk ke kota Filipi dan Silas, dia beritakan berita Injil. Lalu dikatakan banyak orang yang percaya, orang-orang Yahudi maupun orang-orang Yunani datang percaya, bahkan perempuan-perempuan terkemuka juga datang percaya. Perempuan-perempuan yang terkenal di masyarakat, punya jabatan, orang-orang kaya percaya. Tapi orang-orang Yahudi di sana iri, karena mereka merasa Paulus ini mengalihkan hati orang-orang dari Allah yang benar, yaitu Yahweh, Allah yang dikenal mereka melalui Musa. Jadi mereka tidak percaya Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu, pengganti Musa itu ya, nabi yang lebih besar daripada Musa. Jadi mereka menghasut orang-orang di Filipi, bilang, ini orang-orang ini sudah mengacaukan kota. Orang-orang ini sudah membuat kota ini kacau karena bilang ada raja yang lain, yaitu Mesias, Yesus. Padahal raja di situ dimaksud adalah raja secara spiritual. Nanti dia akan datang memang, ketika dia datang kembali ke dunia ini untuk kali kedua, dia menjadi raja. Tapi kali ini datangan pertama enggak. Dia menjadi seorang hamba yang melayani, memberikan nyawanya. Jadi orang-orang di Filipi akhirnya menangkap Paulus dan Silas di penjara. Kalian masih ingat ketika dalam penjara apa yang mereka lakukan? Menangis. Enggak. Mereka bernyanyi, berdoa, menyanyi di dalam penjara, dan suara mereka didengar oleh seluruh orang di penjara. Dan tiba-tiba gempa bumi terjadi. Terbukalah pasung mereka, kaki mereka dipasung ya. Mereka dirantai, dibelenggu. Dibelenggu seperti seorang penjahat yang berbahaya. Tiba-tiba terbuka semua, lalu kepala penjara Filipi lihat penjaranya terbuka, ambil pisau, mau bunuh diri. Karena kalau tahanan lepas, kamu yang harus akan mendapat hukuman mati dari kaisar.
Ketika dia ingin bunuh diri, Paulus bilang, "Jangan, kami masih di sini." Nah, akhirnya kepala penjara Filipi percaya, dan seluruh keluarganya menjadi percaya dan dibaptis. Dan ini adalah satu hal yang sangat-sangat menguatkan, yang menghibur. Dan Paulus ketika itu juga setelah itu harus pergi meninggalkan kota Filipi, pergi ke kota Berea. Nah, waktu itu dia khawatir nih, jangan-jangan jemaat di Filipi setelah penganiayaan yang berat di dalam kota itu meninggalkan Tuhan. Dia utus si Timotius. Ketika Timotius datang ke sana dan lihat, ternyata tidak seperti itu. Orang-orang di Filipi bertumbuh, ya. Dan Paulus tetap menguatkan mereka. Kalian memang sudah setia ikut Tuhan, lanjutkan. Tetap ikuti Tuhan dengan setia, karena apa yang kita lakukan ini adalah apa yang Tuhan kehendaki. Jadi dia kuatkan jemaat itu. Dan jemaat-jemaat di Filipi bersedih, ya, ketika dengar Paulus di penjara di Roma. Jadi surat ini dituliskan Paulus untuk berterima kasih atas bantuan yang diterima dari jemaat Filipi, dan sekaligus menguatkan mereka, ya, supaya tidak bersedih ketika Paulus dalam penjara. Nah, surat Kolose juga adalah surat penjara, ditulis Paulus ketika dia mendengar laporan yang baik tentang gereja di Kolose. Nah, memang ada laporan baik tentang jemaat di Kolose, tapi di saat yang sama juga ada ajaran sesat yang mengancam gereja di sana, seperti filsafat, ajaran sesat Kolose, penyembahan malaikat, dan juga pertapaan. Nah, filsafat, ajaran-ajaran yang ajaran dari Yunani, ya. Filsafat itu ajaran dari bangsa Yunani yang tidak percaya dengan Tuhan, ya. Mereka percaya dengan ilmu pengetahuan, filsafat. Kemudian ada ajaran sesat Kolose. Ini adalah gabungan antara ajaran Yudaisme dan ajaran-ajaran setempat, ya. Kemudian penyembahan malaikat. Ada juga orang-orang di Kolose percaya bahwa malaikat itu adalah pribadi yang bisa disembah, meminta sesuatu dari malaikat, berdoa kepada malaikat. Dan juga pertapaan. Tahu, ya, pertapaan semedi, ada yang beranggapan bahwa kalau kamu ingin mendapatkan pengampunan dosa, kamu harus menyiksa diri, bertapa. Tenangkan pikiran. Tidak usah makan, walaupun kamu lapar. Nanti tubuhmu akan merasa tersiksa dan pelan-pelan dosamu diampuni. Nah, ini cara yang tidak benar. Bagaimana mungkin kamu menyiksa diri, dosamu diampuni? Tidak, ya. Kamu diampuni oleh Tuhan, bukan dengan caramu sendiri. Nah, jadi ini surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose berisikan hal-hal yang demikian, ya. Ya, kita lanjut. Kemudian 1 Tesalonika ditulis tahun 52 Masehi, ditulis Paulus saat dia tiba di kota Korintus. Nah, ini ditulis karena Paulus merasa cemas dengan perkembangan iman jemaat di Tesalonika karena besarnya penolakan dan penganiayaan di kota tersebut. Paulus menulis surat ini tak lama setelah ia dan Silas melarikan diri dari kota tersebut karena penganiayaan dari orang, ya, ini orang Yahudi. Jadi Paulus dan Silas ketika masuk ke kota Tesalonika, mereka dianiaya dan mereka dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi sampai akan dibunuh. Itu sebabnya dia harus melarikan diri. Tapi dia sudah mengabarkan Injil, sudah melayani orang-orang di sana, dan orang-orang di sana percaya. Dan salah satu bukti, ya, seorang yang sungguh-sungguh percaya Tuhan, tidak peduli penganiayaan apa yang kamu terima, kamu tidak akan tinggalkan Tuhan. Jadi cara membuktikan kamu adalah pengikut Kristus yang sejati dari penderitaan. Maka Yesus katakan, barang siapa ingin mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi kalau kamu ingin menilai seseorang, apakah dia sungguh-sungguh ikut Tuhan, lihat dari penderitaan yang dia alami. Apakah dia akan setia atau tidak? Banyak sekarang orang Kristen, ayo ikut Tuhan, Tuhan berkati kamu. Penyakitmu disembuhkan. Oke, ikut Tuhan, masuk ke gereja. Lalu penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Lalu kehidupan bisnisnya juga nggak maju-maju, malah makin bangkrut. Percuma ikut Tuhan. Berarti kalau saya tidak maju bisnis saya, penyakit saya tidak sembuh, berarti Yesus tidak benar. Tinggalkan gereja. Nah, itu salah, ya. Tuhan tidak pernah menjanjikan hal itu semua. Kamu dijanjikan kehidupan kekal, pengampunan dosa. Tentu saja Tuhan bisa berkati kamu, berikan kamu kemajuan dalam usaha kamu, kesehatan kamu, tapi bukan itu yang utama. Kalau kamu datang karena maunya itu, berarti motivasi kamu salah. Itu sebabnya di dalam gereja banyak orang yang tinggalkan gereja ketika tidak dapat kesembuhan. Nah, dulu waktu kita adakan KKR, ya. Nah, KKR kita berbeda, ya, dengan KKR orang karismatik. Kalau karismatik kan KKR-nya penyembuhan, kebaktian, kebangunan rohani, penyembuhan, mukjizat. Kita enggak. Kebaktian kita KKR itu lebih menekankan tentang kelahiran baru. Injil yang diberitakan. Jadi ada orang sakit, suaminya bawa istrinya yang bisa dibilang lumpuh, ya, karena tidak ada respon. Dia datang duduk
diam begini saja. Rumahnya di Orsipang. Kami pernah berikan traktat, lalu juga undang untuk penginjilan. Dia bilang, saya udah pernah datang. Istri saya nggak sembuh. Jadi dia nggak mau datang lagi. Dia datang, saya ingat sekali dia duduk di bangku barisan ini. Istrinya pakai penutup kepala gini, mungkin sudah botak ya karena kena penyakit tertentu. Lalu hanya bisa duduk begini saja dia. Pakai kursi roda seingat saya. Duduk begini saja. Lalu ketika KKR selesai, dia lihat istrinya masih begitu juga. Harapan dia adalah pulang sini istrinya sudah bisa jalan, sudah bisa ngomong, sudah sembuh. Tidak seperti itu ya. Sekarang mukjizat tidak dilakukan oleh pendeta ya. Jadi kalau ada pendeta bilang saya tumpang tangan sembuh kamu, itu nggak ada lagi. Karena itu kuasa diberikan Yesus kepada para rasul. Tapi langsung ada di TV, di YouTube, orang-orang lumpuh bisa jalan, orang-orang buta bisa melihat. Kamu yakin itu bisa dilakukan seperti itu? Dan seseorang yang melakukan mukjizat seperti itu tidak pernah mengharapkan uang. Kalau ada pendeta yang mengklaim bisa sembuhkan penyakit seperti itu dan meminta donasi, meminta uang dari kamu, itu namanya bukan dari Tuhan. Karena para rasul tidak pernah meminta uang kepada siapapun yang dia layani. Bahkan Petrus ketika lihat ada orang lumpuh yang duduk di pintu bait Allah, dia bilang, pada kami emas tidak ada, emas dan perak tidak ada. Tapi dalam nama Yesus, bangunlah dan berdirilah. Berdirilah orang itu seketika itu. Jadi tidak ada minta uang ya. Dulu ada yang mengekspos ya, apa istilahnya itu, televangelis. Evangelis yang berbicara di televisi. Jadi nanti dia bilang, oke, sekarang jemaat sekalian taruh tangan kalian di layar televisi. Taruh. Serius, kalian jangan ketawa, taruh di layar televisi. Sebutkan nama penyakitmu apa, biar saya doakan dari sini. Sembuhlah penyakitmu. Lalu setelah itu tahu dia bilang apa? Nah, sekarang kalian kirim pokok doa kalian ya dalam sebuah amplop. Jangan lupa ya, kasih persembahan. Sukarela, seberapa aja. Oke, dikirimlah. Orang kan tulus nih mau sembuh nih. Kirim doanya, kirim uangnya berapa. Sukarela, dia nggak patok. Dikirimlah ke alamat tersebut. Lalu ada yang mengekspos. Ternyata ketika sampai di tempat tujuan surat itu, kamu tahu apa mereka buat? Uangnya diambil, pokok doanya dibuang. Yang doa tadi yang harusnya didoakan itu dibuang. Yang dipedulikan adalah uangnya. Ini sudah diekspos, kamu bisa dilihat di YouTube ya. Jadi banyak orang-orang yang mengklaim bisa lakukan mukjizat, tapi yang dia mau adalah uang. Kamu bisa kenali orang itu sebenarnya bukan dari Tuhan. Nah, jadi kalau kamu ingin sembuh, bagaimana Lause kalau ingin sembuh? Apakah Tuhan bisa melakukan mukjizat? Bisa. Tapi bukan melalui perantara Lause Dedi, pendeta atau siapapun, enggak. Kita bisa doakan, tapi kesembuhan datang dari Tuhan. Saya tak perlu tumpang tangan di kepala kamu. Aku sakit kepala Lause, tolong sembuhkan. Aku pegang kepalamu lalu doain lalu sembuh. Enggak, saya cukup berdoa, Tuhan berikan kemurahan-Mu kepadanya bisa pulih. Bisa. Tapi bukan karena saya, bukan karena pendeta, tapi karena Tuhan ya. Jadi hati-hati ya. Nah, itu mengenai surat yang ditulis kepada jemaat di Tesalonika ini. Oke, berikutnya 2 Tesalonika ditulis Paulus ketika dia masih berada di kota Korintus ya, ditulis untuk menguatkan jemaat agar tetap setia mengikut dan melayani Tuhan, dan juga mengajarkan jemaat tentang kebenaran dan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, dan menasihati jemaat untuk menanggapi kedatangan Tuhan Yesus dengan sikap yang benar. Nah, ini ada masalah lagi nih. Jemaat di Tesalonika pada waktu itu diajarkan bahwa Yesus akan datang kali kedua. Siap-siap, berjaga-jaga. Oke, mereka bersiap-siap, tapi responnya salah. Mereka nggak mau kerja. Jadi mereka berdiam diri, tunggu. Disuruh kerja nggak mau. Kenapa? Yesus mau datang sebentar lagi. Untuk apa saya kerja? Untuk apa saya kumpulkan semua harta ini? Karena nanti semuanya akan dihancurkan. Jadi lebih bagus saya diam aja. Makanya Paulus tegur. Bukan begitu caranya. Kamu tetap lakukan kehidupan kamu sehari-hari, tapi kamu berjaga-jaga beribadah, beritakan Injil, kamu bantu dirimu sendiri untuk bertumbuh dalam kerohanian kamu dengan berdoa, baca kitab suci, mendengarkan firman Tuhan. Lalu Paulus tegur dengan keras, kalau ada yang tidak mau kerja, tidak usah makan. Itulah latar belakangnya kenapa Paulus bilang begitu. Bagi siapa yang tidak mau kerja, tidak usah makan. Karena mereka memilih untuk berdiam diri, menantikan kedatangan Tuhan. Jangan salah ya, kedatangan Tuhan tidak ditanggapi seperti ini. Kamu tetap lakukan kegiatan kamu, jangan pula kamu besok kamu sekolah lagi. Papa, mama gak usah sekolah ya. Kenapa? Tuhan Yesus mau datang kembali. Jadi kamu gak usah sekolah, gak usah ujian di sekolah.
berat, lebih bagus tunggu Tuhan Yesus datanglah. Gak benar ya, itu salah ya, keliru. Ada juga pelajar yang berharap Tuhan datanglah segera. Kenapa? Besok ujian, ada tugas, aku belum selesai, bagus datang malam ini. Itu juga gak benar. Jangan mengharapkan kedatangan Tuhan hanya karena kamu dalam masalah. Tuhan datang ya segera, kenapa? Aku begitu menderita sekarang, sakit penyakitku nggak sembuh. Datang sekarang biar aku sembuh. Itu salah ya. Kedatangan Tuhan tidak dilihat seperti itu. Kamu menantikan dengan siap siaga beribadah dan juga bertumbuh dalam iman di dalam Tuhan Yesus. Oke, kita lanjut lagi. 1 Timotius diperkirakan ditulis Paulus saat dia berada di Makedonia, ditulis kepada Timotius untuk menasihatinya dalam tugas penggembalaan gereja di Efesus dan untuk memelihara kerohanian serta memperlengkapi diri untuk membangun dan mengajar jemaat yang digembalakannya. Nah, Timotius adalah seorang pendeta muda. Paulus percayakan dia untuk menggembalakan gereja yang ada di Efesus. Nah, karena dia masih muda, kita nggak tahu umurnya berapa, tapi sangat mungkin umurnya 20-an ya. Dia harus menggembalakan orang-orang yang lebih tua dari dia. Sulit ya bicara dengan orang yang lebih tua. Orang lebih tua kan selalu pikir, saya lebih tahu banyak dari kamu. Benar kan? Orang lebih tua seperti itu. Coba kamu diajarin sama yang berdiri di sini anak kelas 5 SD. Bisa nggak kamu terima? Kamu merasa, aku lebih tahu banyak dari kamu. Nah, jadi Paulus bilang, kamu harus memperlengkapi diri kamu. Makanya Paulus tuliskan nanti, jangan ada seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Karena dia muda ya. Paulus bilang, kamu harus melatih dirimu, memperlengkapi dirimu, mengajar jemaat dengan yang kamu gembalakan. Dan Paulus juga berikan nasihat-nasihat ya, bagaimana dia harus menggembalakan jemaat di kota Efesus ini. Oke, lanjut. 2 Timotius ditulis tahun 66 sampai 67, diperkirakan ditulis oleh Paulus saat dia berada di penjara di Roma untuk kali kedua. Ditulis kembali kepada Timotius untuk menasihati Timotius mengajarkan firman Tuhan seperti apa yang telah diajarkan Paulus dan menguatkan Timotius untuk senantiasa giat dalam melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan yang setia. Nah, ajaran Kristen, iman Kristen itu diajari sepenuh-penuhnya ya. Jadi apa yang saya tahu, saya ajarkan ke kalian sepenuh-penuhnya. Tidak boleh ditahan sebagian. Jadi Paulus bilang sama Timotius, apa yang sudah saya ajarkan semua kepada kamu, ajarkan kepada jemaat. Nah, berbeda ya dengan, kalau dahulu katanya, ini katanya ya, apa kalian pernah dengar juga, kungfu tahu ya? Itu biasa guru mengajar muridnya, ada satu ilmu yang dia tidak ajarkan. Untuk apa? Tahu nggak kenapa? Jaga-jaga. Kalau muridnya melawan, ada satu ilmu yang dia tidak tahu. Jadi gurunya masih bisa kalahkan. Jadi dulu setiap yang mengajar ilmu bela diri selalu menyimpan satu ilmu yang dia tidak ajarkan ke murid. Just in case. Kalau dia melawan, saya masih bisa menang. Kalau imbang kan semua diajarkan, nanti dia melawan, kalah gurunya. Kalah usia kan, mungkin sudah tua. Makanya orang-orang pada masa dulu tidak mengajarkan semuanya. Tapi berbeda dengan firman Tuhan ya. Jadi apa yang kita terima, kita ajarkan semuanya. Lalu sendiri tidak pernah menyimpan sebagian. Nanti kalau saya kasih tahu, Matius jadi tahu. Wah, nanti kalau dia jadi tahu, saya jadi kelihatan nggak tahu. Nggak ada begitu ya. Apa yang saya tahu dari kitab suci diajarkan seperti itu, saya ajarkan kepada kalian semuanya. Tidak disimpan sebagian. Makanya Paulus bilang, apa yang sudah saya ajarkan kepadamu, kamu ajarkan kepada, percayakan ajaran yang benar itu kepada orang lain supaya diteruskan ya. Nanti kalau kamu kurangi jadi sampai ujung nanti habis itu ya. Kalau seperti ilmu kungfu, kalau gurunya kurangi satu, muridnya kurangi satu, ujung-ujungnya nggak ada lagi belajar apa-apa. Tidak seperti itu dengan firman Tuhan ya. Kemudian surat pada Titus, satu lagi ya, terakhir nanti ya. Titus diperkirakan ditulis oleh Paulus saat dia berada di Korintus setelah dibebaskan dari penjara di Roma. Dituliskan kepada seorang pelayan untuk membantu Titus dalam mengemban tugas yang berat di gereja yang ada di Kreta. Kreta ini sebuah pulau ya. Paulus juga melalui surat ini menguatkan Titus untuk terus mengajar ajaran yang benar dan menguatkan jemaat yang dilayaninya. Nah, jadi surat ini dituliskan kepada hamba-hamba Tuhan bahwa pelayanan itu adalah tugas yang penting dan berat ya, tidak mudah melayani. Kamu tahu tidak kenapa melayani itu sulit sekali? Kamu tahu kenapa? Karena kita melayani orang berdosa. Orang berdosa yang punya kemauan yang berbeda-beda. Masing-masing kita semua manusia berdosa, semua punya pola pikir yang berbeda, cara pandang yang berbeda. Belum tentu apa yang saya sampaikan di sini diterima oleh Matius, mungkin diterima oleh Steve,
Tapi sebagian lain ada yang tak terima, tapi tidak ngomong. Akhirnya ditunjukkan dengan perbantahan, tidak mau ikuti perintah Tuhan. Misalnya ketika firman Tuhan katakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, beribadahlah pada hari Minggu. Hari Minggu kamu gunakan untuk ibadah, jangan sampai apapun menghalangi kamu datang ke rumah Tuhan. Tapi ada orang yang memilih kerja, lalu bilang begini, kalau saya nggak kerja, kamu mau kasih saya makan? Kalau saya nggak kerja hari Minggu, saya dipecat. Makanya kami kembalikan lagi, iman itu adalah urusan pribadi. Firman Tuhan kita sampaikan, kami nggak bisa lakukan, nggak bisa tarik kamu loh. Pokoknya nggak boleh, harus berhenti kerja, cari kerja lain, nggak bisa. Karena yang jalani hidup kamu. Sejauh mana iman kamu, kamu harus lakukan sesuai dengan takaran iman kamu. Kalau kamu lakukan dengan terpaksa pun tak ada gunanya. Nah, jadi menggembalakan jemaat itu begitu banyak persoalan ya. Selain itu juga di dalam gereja banyak, bukan banyak, tapi ada juga kambing. Tidak hanya domba di dalam gereja. Kambing, paham kan bedanya kambing sama domba? Domba adalah mereka yang sungguh-sungguh percaya Tuhan. Kambing, mereka yang kelihatan mungkin seperti percaya Tuhan, padahal enggak. Nah, ini juga membuat masalah dalam gereja. Jadi kalau ada di dalam gereja 100 orang jemaat, mungkin 90%-nya adalah domba. 10% mungkin adalah kambing. Yang datang dengan motivasi yang keliru, dengan cara pandang yang salah tentang Injil keselamatan, jadi sehingga dia menimbulkan masalah di dalam gereja. Perpecahan, memecah jemaat dengan ajaran-ajaran sesat ataupun memfitnah satu sama lain, itu terjadi di gereja. Ya. Jadi di gereja Kreta tidak tahu masalahnya apa, tapi dijelaskan bahwa pelayanan di sana begitu berat dan Paulus ingin seseorang yang betul-betul mau melayani Tuhan, mau menderita bagi Tuhan. Dan dia juga nasihati Titus ya, supaya tetap bisa mengajar dengan ajaran yang benar dan menguatkan jemaat yang dilayaninya. Dan terakhir, Filemon. Nah, Filemon ini surat yang singkat ya, satu pasal saja. Diperkirakan ditulis Paulus saat dia berada di penjara di Roma. Apa isinya? Ditulis kepada Filemon agar dia mau memaafkan dan menerima Onesimus. Nah, Onesimus adalah seseorang yang dulunya pernah tinggal bersama Filemon. Filemon nama orang ya. Jadi Onesimus ini dulu pernah tinggal dengan Filemon, lalu mungkin melakukan kesalahan dan lari dia. Lari tinggalkan si Filemon. Kemudian dia bertemu dengan Paulus di penjara. Dan di situ dia bertobat dan membantu Paulus dalam pelayanan. Nah, setelah dia keluar, Paulus ingin si Filemon terima kembali si Onesimus ya. Supaya diterima kembali dan meminta tolong kepada Filemon untuk menyediakan tempat bagi Paulus ketika dia dibebaskan dari penjara nanti. Dan dia juga minta tolong kepada Filemon, nanti kalau saya keluar dari penjara, tolong sediakan tempat untuk saya tinggal sementara. Nah, jadi Filemon adalah surat juga yang berbicara tentang pengampunan ya bagi sesama. Kalau ada orang yang bersalah kepada kamu, kalau dia sudah sungguh-sungguh bertobat, kamu harus ampuni, harus maafkan. Ya, tidak boleh bilang, enggak bisa, terlalu membekas dalam hatiku. Kan ada orang begitu kan, sakit sekali, tak bisa diobati lagi. Lalu ada bilang, aku ambil gelas kaca, dia pecahin. Coba satukan gelas-gelas yang pecah ini. Seperti itulah hatiku. Sudah remuk, kalau mau dilem pasti ada bekasnya. Lalu ya, kalau dia bilang begitu, gelas kaca kan bilang, ini gelas plastik. Coba lempar, pecah nggak? Enggak kan? Ya begitu juga lah hatimu, jangan seperti gelas kaca lah. Ya enggak? Ada orang yang nggak mau memaafkan, dia bilang pakai ilustrasi, pakai gelas kaca ini, dia pecahin. Lalu coba satukan semua ini, disatuin. Tapi tetap ada bekas krek-kreknya kan? Nah, seperti itulah hati saya. Saya bisa maafkan, tapi bekas-bekasnya masih ada. Lalu ada orang iseng, kenapa pakai gelas kaca? Pakai gelas plastik aja lah, ilustrasinya. Jadi gak ada bekasnya kan? Benar nggak? Jadi orang Kristen nggak boleh seperti itu ya. Memang sakit, tapi kamu bayangkan pengampunan dari Tuhan Yesus jauh lebih besar. Dosa kita kepada Tuhan jauh lebih besar, tapi Tuhan ampuni. Masa kamu nggak bisa ampuni dosa sesama kamu? Makanya firman Tuhan katakan, kalau kamu tidak mengampuni orang lain, Bapamu di sorga juga tidak ampuni. Maksudnya apa? Artinya kalau kamu tidak ampuni orang lain, berarti kamu belum terima pengampunan sebenarnya. Kamu belum Kristen sebenarnya. Ini bukan seolah-olah Tuhan balas ya, kamu lakukan gitu, Tuhan balas. Enggak, Tuhan nggak seperti itu. Tapi poinnya adalah, kalau kamu tidak bisa mengampuni orang lain, berarti kamu sama sekali belum diampuni Bapa. Makanya kamu tak bisa ampuni orang. Tapi kalau kita sudah diampuni, kita bisa mengampuni orang. Ya, itu poinnya. Nah, jadi ini isi surat-surat yang ditulis oleh Paulus dari Roma sampai Filemon ya.
Oke, apa yang mau kita lihat? Ada 3 hal ya. Pertama, surat-surat tadi meskipun ditulis ya, seperti seorang menulis surat kan. Zaman sekarang kan nggak pakai surat ya, pakai HP ya. Zaman Rasul dulu pakai surat loh. Mau tulis surat cinta pakai surat loh. Nggak ada pakai ketik-ketik. Kita ketemuan gini nggak ada, kita tulis di surat. Terus tulis surat nanti taruh di bawah mejanya. Nanti dia taruh tas kan, datang. Surat apa ini? Dari someone. Someone. Nggak sebut nama loh, someone. Penggemar rahasia. Dulu pakai surat. Jadi surat komunikasi. Dulu parahnya ya, waktu zaman sebelum ada HP. Orang tuanya meninggal, dia merantau di Jakarta. Dia tinggal di Sumatera, di Medan. Tulis surat, orang tuamu meninggal, kirim ke Jakarta. Sampai di Jakarta berapa hari atau berapa minggu. Katanya bahkan ada sampai bulan ya, surat itu sampai. Orang tua sudah dikubur, dia baru dapat terima surat. Baru nangis dia, padahal orang tua sudah dikubur. Jadi nggak bisa cepat, baru dia balik lagi perjalanan berapa lama, sampai di kampung, sudah hanya lihat makam saja. Sekarang kan enggak. Rasa selfie kemarin, mamanya sebelum meninggal masih sempat video call loh, masih bersyukur ya. Zaman dulu mana ada, mana sempat kasih kata-kata terakhir. Masih sempat bilang, tunggu saya mama ya, tunggu saya pulang besok, tunggu. Akhirnya tidak sempat ya, mamanya dipanggil Tuhan terlebih dahulu. Nah jadi surat-surat ini kan ditulis seperti seolah-olah hasil pikiran manusia kan, itu poinnya kan. Tapi berbeda dengan surat Paulus. Surat Paulus adalah firman Tuhan yang berkuasa. Kenapa? Karena waktu Paulus menulis, Roh Kudus menuntun dia, memimpin dia untuk menulis apa yang dia tulis. Jadi semua yang ditulis oleh Paulus ini, meskipun itu adalah surat yang ditujukan kepada gereja, itu adalah firman Tuhan yang Tuhan ingin gereja itu dengarkan. Bisa paham? Nah, jadi ketika kamu lihat surat Paulus, jangan anggap, oh ini surat-surat Paulus. Surat-surat yang ditulis dari hasil pemikiran Paulus, enggak. Itu adalah firman Tuhan yang berkuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, surat-surat Paulus ini relevan ya, masih berkaitan, berhubungan dengan kita. Ya, tidak hanya pada orang yang terima surat itu, tapi juga kepada semua orang percaya. Jadi walaupun surat ini tulis tadi, kita sudah hitung, sekitar 1977 tahun yang lalu ditulis. Tapi sampai sekarang masih berlaku, relevan. Kita bisa tarik pelajarannya. Jalan keselamatan dengan iman kepada Yesus tidak berubah. Dari 2000 tahun yang lalu, bahkan dari 5000 tahun yang lalu, dari zaman perjanjian lama, melalui Yesus, tetap sampai sekarang melalui Yesus, konsisten. Tidak pernah berubah. Lalu orang perjanjian lama, Yesus kan belum lahir. Lalu bagaimana mereka percaya? Mereka lihat ke depan, Yesus akan lahir. Kami percaya Yesus akan lahir di masa yang akan datang. Dengan iman percaya, selamatkan. Abraham, Ishak, Yakub, Daud, semua mereka lahir sebelum Yesus lahir. Tapi mereka melihat ke depan. Nah kita, lihat ke belakang. Yesus sudah lahir kan? Kita lihat ke belakang masa lalu. Oh, dengan iman saya percaya, walaupun saya tidak lihat. Saya percaya dia sudah lahir, untuk dosa-dosa saya dia sudah mati, dan dia sekarang memberikan pengampunan dosa bagi siapapun percaya. Sama, konsisten ya. Jadi relevan, tidak berubah. Pelajarannya masih bisa kita pelajari hingga sampai hari ini. Sampai 2000 tahun yang akan datang bagaimana lah, tetap saya percaya. Kalau Tuhan masih belum kembali, Alkitab masih relevan bahkan sampai 2000 tahun yang akan datang. Walaupun nanti manusia mungkin sudah lebih canggih ya, komunikasinya mungkin sudah teleportasi, bisa pindah satu tempat ke tempat. Kita nggak tahu, mungkin ya. Jadi nggak perlu lagi traveling pakai pesawat. Yang terakhir pakai loop, udah lihat lah, loop yang pakai kayak kapsul. Itu di Arab Saudi ya, di Timur Tengah, pakai kapsul. Masuk langsung laju sekali, lebih laju dari pesawat dari pesawat jet sama kereta api peluru. Jadi dalam ruangan vakum dimasukin begitu jalannya. Nggak tahu gimana cepatnya. Nanti 2000 tahun yang akan datang mungkin sudah teleportasi, tiba-tiba menghilang aja, masuk dalam kapsul, udah di Amerika Serikat, tak perlu lagi traveling, mungkin ya. Tapi pada masa itu pun Alkitab masih akan relevan, saya percaya. Karena kenapa? Ini adalah firman Tuhan. Tuhan tahu masa depan. Tuhan tahu segala-galanya. Pasti semuanya akan relevan. Ya. Yang ketiga, kalau kita tahu ini adalah firman Tuhan, kalau kita tahu ini relevan bagi kita dan sepanjang segala zaman, maka kita harus terima dan mematuhi firman Tuhan. Kamu ketika baca kitab suci, kamu harus baca itu seolah-olah Tuhan bicara dengan kamu ya. Paham ya? Saya setiap kali baca firman Tuhan, walaupun surat ini ditujukan kepada Filipi, tapi saya baca itu seperti dia tulis untuk saya. Begitu attitude-nya baca Alkitab. Jangan baca Alkitab seperti baca surat dari satu orang ke orang lain, enggak. Ini surat Tuhan untuk saya. Saya baca, saya akan renungkan,
dan kamu akan dapat berkat rohaninya. Selama ini kamu baca firman Tuhan seperti apa? Apakah kamu baca itu seperti surat untuk kamu? Atau kamu baca itu seperti buku sejarah? Oh, dulu Paulus begini, oh Paulus begini. Enggak ya. Tarik pelajarannya ini untuk saya dituliskan. Apa yang bisa saya pelajari? Begitu caranya kamu bertumbuh. Kalau kamu tidak baca seperti itu, maka kamu akan membaca itu seperti buku sejarah saja. Nah, jadi ini pelajaran penting yang saya rasa kita harus ketahui, ya. Kiranya pelajaran yang panjang ini tidak membosankan kalian. Kalian bisa menarik pelajaran berharga bagi hidup kalian masing-masing. Ingat, apa yang ditulis Paulus adalah firman Tuhan, berguna bagi kita dan kita harus patuhi. Kiranya Tuhan menolong, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur Engkau telah memakai Rasul Paulus di masa lalu untuk menuliskan firman-Mu. Meskipun surat-surat ini dituliskan kepada jemaat-jemaat tertentu yang ada pada masa itu, tapi kami percaya surat-surat ini juga ditujukan kepada gereja saat ini, kepada kami secara pribadi. Bantulah kami juga ketika membaca surat-surat Paulus ini, surat-surat ini kami baca seolah-olah dituliskan untuk kami, gereja masa kini, sehingga kami juga bisa menarik pelajaran dan bisa bertumbuh melalui surat-surat yang ditulis oleh Paulus ini. Bantu kami Bapa untuk giat dan tekun di dalam membaca firman-Mu setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.